Terima kasih Bu Melani. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu yang sangat singkat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus belajar? Bapak Ibu, memang saudara dan saya dan kita semua adalah murid. Jadi kita ini semua murid yang kewajibannya adalah belajar. Yang seharusnya harus belajar. Kalau kita tidak mau belajar, berarti kita mengingkari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, itu berkata demikian. Jadi pagi ini kita akan belajar, tentu kalau belajar Bapak Ibu ada kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya ya Alkitab kita ini. Tapi BPP itu membuat lagi garis-garisnya. Dan kita belajar tunduk pada otoritas yang ada di atas kita, maka kita juga harus ikuti kalender BPP itu. Dan tahun ini Bapak Ibu masih ingat? Tahun ini apa? Penekanan dari BPP? Beriman teguh kepada Tuhan. Itu harus diingat sepanjang tahun ini. Dari Januari sampai November nanti kita akan bahas tentang iman. Beriman teguh kepada Tuhan. Saudara akan belajar dan kita akan semakin memahami. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Minggu ini temanya adalah doa meneguhkan apa? Doa meneguhkan iman. Jadi Bapak Ibu ikuti. Saya juga di Komsel, saya juga ikutin tema yang dari BPP. Dan puji Tuhan, teman-teman kita juga antusias. Kemarin kita mau libur, ada salah satu yang bilang, kita tetap Komsel saja. Tapi karena banyak yang keluar kota sehingga di-off-kan dulu. Yakobus pasal 5 ayat 15. Bapak Ibu kita baca, karena tema kita adalah doa meneguhkan iman di minggu ini, maka kita belajar coba kita baca ini. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari apa? Bapak Ibu garis bawahi. Dan doa yang lahir dari iman. Ini bahasa Inggrisnya ditulis doa iman gitu ya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan terjemahan yang lain itu akan menyembuhkan yang sakit. Ya. Lalu apalagi? Akan membangunkan dia. Dan membangkitkan orang mati. Di terjemahan yang lain lebih kuat lagi. Bahkan doa yang lahir dari iman bukan saja menyembuhkan orang sakit, tapi bisa membangkitkan orang mati. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, doa yang lahir dari iman itu akan mengampuni dosa. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata doa yang lahir dari iman itu menyembuhkan, membangkitkan, dan juga apa? Mengampuni. Doa yang lahir dari iman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tanya, saya berdoa, Bapak Ibu berdoa, Ibu punya iman, Bapak Ibu punya iman, saya juga punya iman. Dan saya kalau keluar dari ruangan ini, saya bertanya kepada orang di luar Kristen pun, saya tanya mereka, dia juga berdoa. Dia beriman enggak? Dia juga beriman juga. Lalu apa yang membedakan Bapak Ibu? Yang membedakan adalah, Bapak Ibu, yang membedakan coba kita baca. Berikutnya, langsung ayat yang ke-17. Langsung ayat 17. Pak Heri boleh bantu?
Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Bapak Ibu, ternyata Elia orang biasa. Sama seperti saudara dan saya. Sama dengan orang kita dengan di luar sana juga. Saya mau katakan begitu, kenapa? Karena memang subjeknya itu sama. Subjeknya adalah manusia. Ya, manusia. Yang membedakan apa? Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi pujian Bu Melani tadi, Tuhan melihat hati kita, tidak melihat muka, tidak melihat kita dari suku apa, latar belakang apa, pendidikannya bagaimana. Tapi hati kita, iman kita. Jadi Tuhan itu enggak memandang muka, enggak memandang kita siapa, tapi iman kita. Dan kalau ditanya iman mereka dengan iman kita, mereka berkata mereka beriman, kita juga beriman, mereka berdoa. Malah mungkin lebih kusuk katanya dari kita. Orang-orang Farisi pada waktu itu doanya juga jauh lebih kusuk juga. Lalu apa yang membedakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Ternyata Bapak Ibu yang membedakan itu adalah objeknya. Ya, objek imannya. Bapak Ibu, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama seperti saudara dan saya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kasih tanda petik, sungguh-sungguh berdoa itu seperti apa? Sehingga dia bisa menghentikan hujan. Bisa juga menurunkan hujan. Bapak Ibu, Saudara, Elia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Kesungguhannya seperti apa Bapak Ibu? Coba, itu ada tanda bintang coba Bapak Ibu klik. Bapak Ibu, diklik di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan hidup Allah Israel yang kulayani sesungguhnya apa? Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali apa? Aku katakan, Bapak Ibu. Yakobus tadi bilang, katanya Elia berdoa sungguh-sungguh sehingga dia bisa menghentikan hujan. Dan setelah kita lihat Bapak Ibu doanya ternyata sesingkat ini, sesimpel ini. Jadi Elia itu berkata, sesungguhnya tidak akan ada hujan, hanya gitu aja. Tapi ternyata doanya dikabulkan, tidak ada hujan. Setelah Elia berdoa, baru turun hujan. Sesimpel itu. Dan itulah yang membedakan kita dengan yang lain. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu. Doa, iman seperti mata uang Bapak Ibu. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, doa dan iman itu duluan mana? Kalau tema minggu ini, doa meneguhkan iman, Bapak Ibu. Duluan mana sih Bapak Ibu? Iman dulu apa doa dulu? Sama seperti saya kalau bertanya kepada kita, ya, kepada Amel ya. Telur sama ayam duluan mana Amel? Ayam. Dewa ya, malam udah faktor U. Dewa, telur sama ayam duluan mana?
Kata-kata Om David bilang telur duluan, karena Om David bilang telur sama ayam duluan mana. Ya, Dewa cerdas juga. Kalau Om yang bilang berarti telur duluan, karena Om bilang telur sama ayam duluan mana. Dewa bilang telur duluan Om, ya. Tapi kalau saya tanya lagi kepada Pak Heri misalnya, ayam dengan telur duluan mana Pak Heri? Ayam dulu. Karena beda ininya ya, beda apanya, mindset berpikirnya beda. Sebab itu sebenarnya sangat penting kenapa kita harus jadi murid. Itu super penting. Kenapa? Karena mindset kita memang harus berubah. Makanya Paulus bilang di dalam Roma 12 ayat 2 kalau nggak salah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Selama ini kita berpikir, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, itu dalam hal apa? Kamu kalau orang lain merokok, jangan merokok. Kalau orang lain minum minuman, jangan minum minuman keras. Mabuk-mabukan, jangan mabuk-mabukan. Kalau orang lain madon, ya, main perempuan, main laki-laki, kamu jangan gitu ya. Selama ini kita berpikir gitu, itu nggak salah, benar juga. Tapi sebenarnya hakikatnya bukan itu. Karena di Paulus itu bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Jadi yang tidak boleh sama itu adalah apa? Kerangka berpikir kita. Renewing your mind. Jadi bukan sekedar tingkah laku kita. Yang berbeda itu harusnya pertama itu adalah kerangka berpikir kita. Kalau berpikir kita sudah berubah, maka tingkah laku kita juga akan berubah. Makanya disebut renewing your mind. Berubah oleh pembaruan budimu. Itu sangat penting dan super penting. Sebab itu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Nikodemus yang pintar sekali akan Alkitab dan juga pengetahuannya akan Taurat, karena dia guru agama, maka Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus lahir kembali. Lahir dari apa? Air dan roh. Harus pengetahuan firman-Mu harus lebih jelas lagi juga. Bapak Ibu, jadi bukan sekedar perubahan tingkah laku kita, tetapi renewing your mind. Pembaruan pikiranmu itu loh. Itu yang harus berubah. Makanya ketika kita memandang iman dan doa, kita harus benar. Kalau enggak, kita salah menggunakan, maka kita juga salah juga dalam beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu. Selama ini kita mengertinya iman, ketika kita mengharapkan sesuatu pasti kita akan diberkati. Padahal bukan sekedar itu saja. Bapak Ibu Saudara, saya rindu sebenarnya kita semua terus belajar supaya kita itu semakin dibukakan. Dan saya rindu juga semakin hari semakin belajar. Iya, Bu David itu sampai ini ya, ini tiap hari paketnya kok buku. Devi paketnya Lazada buku. Pak David buku juga, buku-buku rohani. Memang saya pengen belajar. Dan itu yang memang hakikatnya kita. Kalau kita nggak mau belajar, gereja nggak ada pemuritan, itu mengingkari apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang, muridkanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita hakikatnya harus jadi murid. Bapak Ibu Saudara, jadi balik ke sini lagi. Jadi kita harus ngerti, tadi telur ayam duluan mana? Ayam telur duluan mana? Iya. Amel beda, Dewa beda, Pak Heri beda, ya. Amel tadi alasannya apa Amel? Karena? Oh iya, karena ternyata di Kejadian Tuhan bilang jadilah hewan. Jadi bukan jadilah telur. Iya.
ternyata Amel lihatnya dari kerangka firman Tuhan. Maka ketika kita lihat iman dan firman itu duluan mana, maka kita harus kembali juga kepada firman. Mana sih yang lebih dulu, Bapak Ibu? Dan Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Firman Allah itu yang membuat kita beriman. Firman Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain, firman Kristus. Tapi yang di dalam bahasa aslinya Theos, ya. Firman Allah. Bapak Ibu Saudara, jadi iman itu datang dari pendengaran akan firman. Sehingga kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu siapa Allah itu. Ya. Dan hari ini saya pengen tahu, kita juga harus tahu juga. Sebenarnya Elia itu kenapa doanya dikatakan sungguh-sungguh, dikatakan sangat berkuasa, karena objeknya tadi. Elia berdoa kepada objek yang benar. Objeknya siapa? Dia berdoa bukan kepada gunung batu, bukan kepada patung-patung, bukan kepada Allah yang mati. Tetapi Elia berdoa kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu. Dan itu makin dibuahkan kalau Bapak Ibu Saudara belajar firman Tuhan. Nanti belum lagi kita masuk di dalam Roma 1 ayat 17, 16, 17. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yuk ternyata doa Bapak Ibu yang lahir dari iman. Jadi iman itu sangat penting. Saya sudah jelaskan di khotbah saya hari Minggu. Ya, Bapak Ibu kalau pengen dengar lagi di YouTube ada. Jadi yang iman itu sangat penting. Kalau saudara berdoa, imannya nggak benar, Bapak Ibu, doanya nggak didengar sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kenapa ragu-ragu? Kalau saudara berdoa, imannya nggak benar, Bapak Ibu, doa kita itu nggak dijawab sama Tuhan. Karena Yakobus juga berkata, ini adiknya Yesus, ya. Yakobus berkata, doa yang lahir dari iman itu sangat berkuasa. Malah Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa iman sebesar biji sesawi kamu dapat memindahkan gunung. Bukan kamu bisa minta kepada Tuhan bisa memindahkan gunung, tapi Tuhan Yesus berkata, kamu dapat. Jadi iman itu sangat penting. Makanya saya sangat bersyukur kalau BPP mengangkat tema ini, iman, di tahun-tahun yang memang sangat-sangat kita butuhkan tentang iman. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pelajarannya masih panjang sekali. Tapi karena waktu, Bu Rebeka udah kasih kode-kode, udah Pak David ya, mohon maaf ya. Jadi itu dulu saja, ya, karena waktu. Jadi iman itu penting, ya. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Saudara nggak bisa berkenan kepada Tuhan kalau tidak punya iman, ya. Saudara tidak bisa menyenangkan Tuhan kalau tidak punya iman yang benar. Iman percaya kepada Kristus. Baca Bapak Ibu Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Ya, itu isinya iman kita. Ya. Roma 10 ayat 9. Di situ Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus beriman kepada Kristus. Ya. Maka doa kita akan dijawab. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan, dan kita semua sudah membuktikan bahwa kalau
Doa itu benar-benar lahir dari iman, sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri.